Sesuai dengan sepanduk kita pada hari ini, peningkatan potensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perlu Ibu Bapak pahami, kemarin saya sudah melaksanakan analisis rapor mutu, kemudian pelaksanaan supervisi mutu. Ibu dan Bapak, saya sudah menyampaikan, siapkan ini dan itu. Sekarang muncul nggak? Muncul kan? Ini dia spanduk kita di depan ini. Kita ini guru sekarang ini, Bapak dan Ibu, tugasnya mulai berat. Kenapa? Karena dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Dari dulu juga sudah dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, saya berharap jangan sampai kita sekolah kita digosok-gosok. Kembangkanlah inovasi dalam pembelajaran di kelas agar apa? Nah, agar Bapak dan Ibu menjadi panutan sesungguhnya oleh siswa kita. Saya terus terang, kemanapun saya boleh berjalan, walaupun saya bukan guru, saya masuk kelas. Ketika saya masuk kelas, saya melihat materi yang disampaikan oleh guru kelas itu, pokok bahasanya apa, subpokok bahasanya apa. Kemudian saya pinjam beberapa menit saja. Bagaimana cara saya menyampaikan materi itu? Bagaimana saya meningkatkan minat siswa untuk gemar, bukan minat siswa untuk fokus dalam pembelajaran itu? Tekniknya Bapak dan Ibu yang kita kembangkan, teknik cara kita mengajar. Nah gitu. Jadi saya keliling-keliling pasti kalau di luar, Pak, berarti ada sentuhan terhadap mereka dengan saya, ada sentuhan. Mereka terkesan dengan apa yang disampaikan ketika saya mengajar di depan kelas. Saya sering masuk kelas-kelas itu ngajar, Bapak dan Ibu. Kenapa? Jiwa saya kan guru. Saya juga guru. Jadi kalau saya tidak mengajar ketika saya masuk kelas itu, rasanya bagaimana? Nah itulah cara saya mendekatkan diri dengan siswa. Misal saya ke belakang, atau mengarang atau kemana, Pak, berarti dia mengingat, ingatan dia itu kencang. Jadi anak itu ingatannya sangat kencang sekali. Jadi saya berharap Ibu dan Bapak sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini, ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Tanya ketika kita tidak paham, tanya ketika kita tidak mengerti, ya kan? Nanti Pak Hirul akan memaparkan itu. Nah jadi Ibu dan Bapak dalam penyusunan RPP ini sebenarnya sudah lama, ya kan, sudah lama. Sekarang ini ada lagi versi terbaru dengan satu lembar RPP, 1 kali pertemuan ada. Nanti Pak Heru kalau kembangan juga ya, satu lembar dengan yang 6 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, silakan dikembangkan juga. Nah gitu. Jadi Ibu dan Bapak, saya sangat berharap sekali, jangan hanya kegiatan ini saja sudah itu selesai, enggak, ya, harus ini secara kontinu. Nah gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang guru, ya, kita selalu menjadi contoh. Kenapa dikatakan menjadi contoh? Dicontoh oleh siswa kita, kemudian dicontoh oleh masyarakat sekitar. Salah satunya apa? Ketika kita mengajar, guru itu adalah untuk digugu dan ditiru, selalu ditiru oleh siswa. Nah, saya sangat berharap kepada kita semua sedikit memahami tentang apa itu budaya, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu, di sekolah kita ini ada 10 budaya Manu. Pernah nggak dibaca? Tadi saya tertutup, suruh ibu Sinatun ya? Ibu Sinatun namanya. Saya suruh Ibu Sinatun buka, Bu, saya bilang, tolong itu dipahami Bapak dan Ibu, 10 budaya Manu. Ya kan? Pertama apa? Malu datang terlambat, malu cepat pulang. Malu nggak kita kira-kira? Malu harus budaya malu itu yang harus kita tanamkan. Jangan hanya tertempel doang di dinding. Pahami, hayati. Poin yang pertama itu malu datang terlambat. Cuman saya mencermati ada sikap 10 budaya malu itu. Nah, jadi saya berharap Ibu dan Bapak tanamkan itu rasanya itu 10 budaya malu tadi.
Pertama kita malu datang terlambat, yang kedua kita malu cepat pulang. Orang belum pulang kita lah balik. Kemana sih pikiran kita? Nah kan gitu ya. Jadi saya berharap ibu dan bapak, kalau memang sama-sama kita datang ke sekolah, pulang bareng lah. Jangan pulang dewe-dewe. Setiap hari saya tengok balik ada duluan. Paham ya bahasa saya ya? Nah, jadi saya sangat berharap ibu dan bapak tanamkanlah jiwa budaya 10 budaya malu itu. Nah, umpamanya kita di sekolah ini mengajar guru agama misal, ya, itu mengajar agama. Ya kalau bisa datang tuh agak pagi lah dikit ya. Jangan sampai nunggu jam awal baru kita jemput sekolah. Bagaimana perasaan kawan yang lain? Kemudian kita ngajar di kelas 1, jam kelas 1 kan pulangnya jam berapa? Kami jam 10 ya. Jam setengah 10 lah misal. Anak kelas 1 balik, kita balik pula. Kemana otak kita? Ya kan kita kan sebagai guru. Nah kan gitu, jadi saya berharap ibu dan bapak, saya tahu persis kita yang ada di Sumai ini, ya kan, bukan saya mendikte ibu dan bapak, enggak, tetapi ketika jam pelajaran, jam sekolah kita akan terlaksana, janganlah kita keluar dulu, kan itu. Ketika jam sekolah kita sedang berlangsung, jangan pula kita langsung balik. Nah gitu. Jadi saya berharap patuhilah ketentuan yang ada di sekolah kita ini, ya kan? Pahamilah dengan budaya malu itu. Nah kembali kita kepada laptop, bapak dan ibu. Saya berharap ya di kegiatan kita ini sasarannya kepada kita guru. Apa yang saya sampaikan sasarannya kepada kita guru? Guru dituntut untuk menyusun RPP. Sebenarnya ini bukan barang baru, sudah barang lama, bukan barang lama. Cuman karena kami pengawas ini tidak menekan ibu dan bapak dalam menyiapkan program, ya kan? Tidak menekan selama ini. Kenapa? Kita merasakan, kita juga orang dulu. Nah gitu. Tapi kita berpikir sendirilah. Ketika kita mengajar di depan kelas, tidak memiliki perencanaan bagaimana caranya kita mengajar, ala kadar saja, sehingga hasil kita tidak memuaskan, ya? Nah jadi ketika kita mau mengajar, ibu dan bapak, kita harus punya rencana lah. Contoh kemarin saya minta ada RPP, tolong bapak dan ibu buat. Kemudian ada program analisis perbaikan dan pengayaan. Ketika siswa kita berikan soal, mereka belum tuntas kita adakan apa, itu harus punya, ya kan? Kemudian ada program yang lain seperti batas pelajaran, kemudian jurnal kita mengajar, kemudian ada program semester, program tahunan. Nah semuanya itu menuntut apa? Menuntut mutu. Contoh, ketika kemarin kita menganalisis rapor mutu, kebanyakan di situ bapak dan ibu, ya, kebanyakan di situ sasarannya apa? Guru tidak memiliki kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. Tanya dengan operator, dia yang ngerjakan satu poin per poin, ya. Sehingganya nilai kita, rapor mutu kita itu belum mencapai kepada level 4 atau level 5. Kenapa? Mutu gurunya masih lemah, kan gitu. Jadi berharap ke depan bapak dan ibu, ya kan, setelah kita mengikuti kegiatan ini, saya sangat berharap sekali, entah tahun depan saya ke wilayah 2 atau banyak ke sini, ibu dan bapak, saya berharap mulai dari sekarang tanamkan di jiwa kita. Saya akan coba membuat perencanaan dalam pembelajaran. Nah gitu. Saya terserah bapak dan ibu, ketika saya menjadi guru dulu, program saya sekarang saya dokumenin, masih ada di rumah. Kajian di Sumambu ada, dulu namanya bukan RPP, nama SP dulu. Siapa dia? SP, Satuan Pelajaran. Ada, boleh kalau bapak dan ibu ingin contoh, ada. Kemudian pindah saya ke Triti. Di Triti itu saya selama 8 tahun setengah. Itu mulai masuk ke dulu namanya bukan RPP juga, SP bukan lagi, naik lagi apa namanya, dari SP ke atas lagi, lupa saya tuh. Nah setelah itu baru RPP.
Apa dulu ya, lupa saya tuh. Pertama sekali saya mengajar SP namanya, Satuan Pelajaran. Enggak, sudah naik Pak, sudah berubah namanya Pak Min. Ada perubahan. Ya kan? Kemudian disederhanakan lagi menjadi LPP. Nah, jadi semuanya itu Bapak dan Ibu saya punya. Program analisis saya punya semuanya. Kenapa? Saya dulu punya komitmen. Saya ingin setiap 2 tahun sekali naik pangkat golongan saya. Sehingga program saya buat terus. Setiap 2 tahun sekali pangkat golongan saya meningkat. Saya tidak mau ketinggalan. Nah gitu, jadi berharap Ibu dan Bapak, ya kan, karena hari ini kegiatan kita in-house training, berarti dalam in-house training inilah kita akan diberikan bimbingan sedikit dalam penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Jadi karena ini kegiatannya Pak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu, ya kan, ini ada tindak lanjutnya nanti. Tindak lanjutnya apa? Tagihan yang sudah Ibu Bapak kerjakan. Nanti diberikan contoh oleh Pak Hairul Ardani, ya kan, cara membuat RPP yang 1 lembar itu, kemudian cara membuat RPP yang 6 kali pertemuan, ya kan, ada elaborasi, kolaborasi, dan apa satu lagi namanya? Oh gitu ya, elaborasi, kolaborasi, apa saat itu namanya? Lupa saya. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap setelah kita kegiatan ini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Tagihan yang Bapak Ibu buat. Nah, RPP, mana RPP-nya? Kita mulai besok. Setelah kegiatan ini, mulai besok kita mulai merancang, mulai berguyur-guyur. Saya Natut dengan finishing, ya. Kita berguyur si Siano, Tati, Susi dan ini serta Pak Hairul, mulai kita berguyur. Kerjasama lah kita adakan kegiatan kelompok KKG kecil di sekolah kita ini. Maksudnya kita kerjasamanya bagaimana caranya? Nanti kita serahkan semuanya pembuatannya dengan Pak Hairul Ardani. Tapi Ibu dan Bapak setelah dia buat, sesuaikan dengan bahan ajaran kita. Kalau dia yang buat nanti tidak disesuaikan dengan bahan ajaran Bapak dan Ibu, percuma saja Pak Hairul Ardani menyusun. Kan gitu. Nah jadi apa gunanya itu? 2 tahun yang akan datang sekolah kita akan diagregasi Bapak dan Ibu. Kita mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Ya Pak Min ya? Dari sekarang mempersiapkan diri. Itu gunanya. Jadi kita buat program itu kalau pelaksanaan kita di sekolah itu diminta 3 tahun berturut-turut. Nah, ketika kita mulai menyusun Bapak dan Ibu, katakanlah misalnya Pak Hairul Ardani nanti kita suruh menyusun. Kalau misalnya Ibu dan Bapak nggak sempat nulis, nggak sempat buat, nggak bisa buat, katakanlah karena sempat nggak bisa buat, begitu ya, serahkan dengan beliau misal. Nah kita adakan kegiatan kerja kelompok guru kecil namanya di sekolah kita. Kalau kerja kelompok guru besar itu di kecamatan. Nah kita bahas semuanya, dibimbing oleh kepala sekolah. Ya kan? Nah nanti kelas A, kelas 1 misalnya siapa guru kelasnya, sesuaikan dengan bahan ajarnya, sesuaikan dengan indikatornya, sesuaikan dengan materinya, ya kan, sesuaikan dengan silabus yang ada. Begitu kelas berikutnya, supaya apa? Supaya kita punya program ini yang kita lihat peningkatan potensi guru. Ketika Bapak dan Ibu tidak memiliki program, apakah meningkat potensi kita sebagai seorang guru? Belum tentu. Nah, kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap sekali pada hari ini, secara kebetulan Pak Amin ini menjadi calon kepala sekolah untuk meraih NUKS. Kalau sudah punya NUKS, levelnya sudah tinggi, nggak bisa digoyang-goyang lagi, nggak bisa diputar ke sana kemari, bahkan dia mungkin bisa masuk menyasar ke sekolah besar. Selamat tinggal kita sekolah sini nanti. Itu mungkin ya. Nah gitu. Jadi kenapa? Sumai ini ada beberapa orang kepala sekolah yang sudah memiliki NUKS. Adanya Pak Pujianto, Ibu Petriani, Pak Rohaidi, kemudian Pak Zulkifli, ya, Ibu Nurmailis, Ibu Reni Despriani. Itulah yang punya NUKS. Baru sekitar sebelah tangan lah ya, di sebelah tangan, sisanya belum. Bagaimana nasib kawan-kawan yang belum memiliki NUKS? Nanti akan tergusur sendiri. Sekarang 4 mau digusur,
Kenapa tidak memiliki persyaratan? Syaratnya apa? Pertama, golongan sudah 3C minimal. Yang kedua, punya sertifikat pendidik. Yang ketiganya, menjadi guru lebih dari 5 tahun. Atau lebih ya, misalnya lebih kan, ya. Kemudian memiliki sertifikat kepala sekolah yang MUKS tadi. Nah, kalau memang tidak cukup persyaratan ini, selamat tinggal. Sekarang sedang digodok. Kemarin sudah diajukan orang BKP SDM, ada beberapa sekolah di Sungai ini untuk segera untuk diganti. Bukan, kami susah nyari yang pengganti sesuai dengan karakter, jadi dia sulit sampai sekarang. Makanya mereka belum dilantik jadi kepala sekolah. PLT selamanya. Kita ada SD 130 19, kemudian Pulau Bandung, Tanjung Dani, Madorejo, kemudian Triti. Nah, itulah nanti tergusur sendiri Bapak dan Ibu. Tergusur sendiri. Kenapa? Pertama, golongan masih 3A, 2D, kemudian 3B, kemudian tidak memiliki sertifikat pendidik, ya kan? Kemudian juga tidak memiliki MUKS. Nah, gitu. Alhamdulillah kami masuk. Sumai sekarang masuk 2 yang Pak Lipin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Jadi nasib baik Pak Amin itu tidak bisa digusur-gusur lagi sama yang Bu Fitriani. Kemarin mau digusur, tidak bisa. Aturannya sudah ditentukan. Jadi jabatan kepala sekolah itu ketika sudah memiliki MUKS, tidak ada lagi batasan jabatan kepala sekolah kecuali beliau pensiun ataupun ada hal-hal yang lain. Gitu. Jadi terakhir banyak amat kalau waktu saya bercakap atau karena sumber bukan, ya. Nah, berharap Ibu dan Bapak hari ini Bapak dan Ibu akan menyusun RPP ini. Ibu, saya mohon maaf, saya memang seperti ini orangnya, saya belak-belakan saja. Kalau yang kadang-kadang ketemu saya di jalan tidak sesuai dengan waktu dan keadaan, itu agak sedikit saya agak merasa jengkel Bapak dan Ibu ya. Kita masih sedang belajar, ternyata sudah pulang ataupun sudah lewat di depan saya, itu agak sedikit kurang menyenangkan lah bagi saya melihat. Kenapa? Tak parah itu kayak mana nak buah balik? Nah, kan enak jadi saya kan itu. Nah, gitu itu yang kita takuti. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap sekali sama-sama kita saling menjaga. Tanamkanlah budaya baru itu, 10 budaya baru itu agar kita benar-benar menjadi seorang guru yang profesional. Itu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training peningkatan potensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran pada proyek pengembangan kepala sekolah secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.